Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizi, mahasiswa Universitas Nasional. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menganalisa sebuah bentuk promosi e-commerce di Indonesia yaitu Lazada. Nah, Lazada diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada Indonesia merupakan salah satu bagian dari jaringan retail online Lazada Group yang beroperasi di 6 negara di Asia Tenggara, yang terdiri dari Lazada Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Filipina, dengan total pengguna 550 juta dari total keseluruhan 6 negara tersebut. Lazada sebagai perusahaan yang bergerak di bidang retail e-commerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dan dari berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan, hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada. Pada muka awal situs lazada.co.id terdapat beberapa kategori barang yang mampu mempermudah konsumen dalam melakukan pencarian produk. Hal ini merupakan fitur yang mampu mengelompokkan jenis-jenis produk berdasarkan jenis-jenis kebutuhan konsumen. Pada tampilan produk tertera gambar produk yang dijual oleh seller, spesifikasi dari produk secara singkat namun cukup detail, harga dari produk tersebut, diskon, hingga estimasi cicilan apabila ingin melakukan kredit pembelian. Berikutnya ada web forum. Layanan diskon dan penawaran terletak pada home halaman utama website. Layanan ini memudahkan konsumen dalam mengetahui penawaran menarik, produk paling laris, serta produk apa saja yang terdapat diskon harga maupun diskon dengan pembayaran kartu kredit. Layanan ini diperuntukkan bagi produk-produk yang memiliki kategori prioritas dari Lazada. Biasanya produk prioritas seperti smartphone, laptop, fashion, dan lain-lain. Layanan ini memberikan penawaran yaitu kualitas produk 83 yang baik atau brand original, gratis biaya pengiriman ke seluruh Indonesia, dan cepat dalam pengiriman. Berikutnya, memanfaatkan situs di jaringan sosial. Sadar karena pengguna media sosial terus mengalami pertumbuhan, para pelaku e-commerce paham bahwa media sosial memiliki potensi yang sangat besar. Kita dapat lihat bagaimana situs besar seperti Lazada membangun brand dan promosi lewat media sosial. Selain mereka memiliki fanspage dengan jutaan followers, mereka juga memanfaatkan iklan media sosial. Jadi bisa dibayangkan seberapa banyak traffic yang akan mereka peroleh dari kegiatan promosi mereka yang sangat efektif. Nah, berikutnya ada newsletter feed. Lazada memperkenalkan seller pick yang memungkinkan brand dan seller memilih sendiri produk apa yang ingin dipromosikan kepada konsumen, serta adanya golden slot, yaitu sebuah fitur yang memungkinkan toko Les Mall atau produk di Les Mall muncul dalam pencarian teratas. Nah, berikutnya ada fasilitas website PPC. Lazada PPC disebut sebagai produk bersponsor di Lazada Seller Center. PPC adalah singkatan dari Pay Per Click, yang secara harfiah menggambarkan apa yang Anda lakukan ketika Anda mendaftar di kampanye produk bersponsor Lazada. Anda membayar untuk setiap klik pelanggan dengan harga tetap. Ketika Anda mendaftar di Lazada PPC dari Lazada Seller Center, Anda memberikan visibilitas tambahan produk Anda dengan harga tetap per klik. Nah, berikutnya ada SEO atau Search Engine Optimization. Teknik ini sudah umum digunakan sebuah website atau blog dalam meningkatkan jumlah pengunjung dari sebuah mesin pencari. Teknik ini juga sekarang ditetapkan dalam berjualan di marketplace, sehingga para seller Lazada bisa memanfaatkan teknik ini agar dapat meningkatkan jumlah calon pembeli ke lapak produk yang dijual. Nah, berikutnya ada layanan dari Google AdWords. Teknologi Google AdWords sudah dikenal sangat canggih dalam hal penargetan iklan, sehingga Lazada mengerti dan mereka menargetkan visitor yang tepat sasaran. Sebagai contoh, pada gambar di atas, kata kunci yang mereka targetkan sesuai dengan produk yang ditawarkan. Dengan demikian, konsumen yang datang benar-benar mencari informasi terkait keyword tersebut. Biarpun Lazada telah menguasai SEO pada kata kunci tersebut, ia tetap memasang iklan AdWords. Hal ini membuktikan bahwa mereka menerapkan strategi iklan untuk brand dan penguasa pasar. Berikutnya ada banner dan backlink. Lazada memasang banyak banner di tempat ramai sebagai media promosi.
Selain itu, backlink untuk meningkatkan penjualan produk Anda yaitu dengan memasang link toko Lazada di website pribadi. Selain bisa meningkatkan traffic toko, pengguna backlink juga bisa meningkatkan penjualan produk. Nah, ini adalah contoh layanan Google yang bisa di-download di sebuah Play Store. Berikutnya ada customer service. Pada tampilan ini, pembeli dibantu dalam mengajukan pertanyaan maupun keluhan secara live via chat yang aktif 24 jam. Di sini, para pembeli dapat berinteraksi secara langsung dengan berbagai pertanyaan dan keluhan yang bisa disampaikan secara real time. Berikutnya, ada analisa konsumen. Nah, bisa kita lihat ada beberapa data atau responden. Di sini, berdasarkan data perbandingan dari jenis kelamin, 100 responden dapat disimpulkan jika jumlah responden paling banyak adalah perempuan dengan persentase 58% dan sisanya laki-laki dengan persentase 42%. Berikutnya ada data usia responden. Data usia dapat diketahui jumlah responden umur 18-20 tahun sebanyak 33%, sedangkan umur 21-23 tahun sebanyak 60% dan umur di atas 20 tahun sebanyak 3%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berumur sekitar 18-25 tahun. Nah, para konsumen di Indonesia lebih sering menggunakan smartphone, sehingga perusahaan pun mulai mengalihkan bisnisnya dari situs menjadi sebuah aplikasi. Lazada adalah salah satu e-commerce di Indonesia yang sering digunakan karena menurut saya pribadi tampilan Lazada lebih menarik, dapat menggunakan metode pembayaran seperti Lazada Pay, transfer bank, transfer melalui Indomaret atau Alfamart, dan juga bisa dilakukan dengan cash on delivery. Juga banyak diskon yang menarik dari sebuah aplikasi yang bernama Lazada. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.